Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita saling terhubung kembali. Melalui wedaran ini, biarlah semua jiwa terbimbing untuk mengetahui kebenaran sejati, bertumbuh menjadi jiwa yang semakin murni. Biarlah semua orang merealisasikan apa yang menjadi rancangan agung bagi dirinya. Maka teruslah ada di dalam keheningan. Teruslah rasakan getaran kasih murni dan kesukacitaan yang muncul dari relung jiwa. Terbimbinglah selalu oleh kebijaksanaan tertinggi yang ada di dalam diri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, telah kita mengerti bersama bahwa kelahiran di bumi ini adalah bagian dari proses evolusi jiwa. Jiwa mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar, untuk bertumbuh, mencapai tataran kesadaran yang lebih tinggi. Setiap jiwa kemudian menjalani satu lakon yang dibentuk dan ditentukan oleh karmanya sendiri, oleh semua tindak tanduknya di kehidupan yang lampau. Jadi, apa yang telah kita lakukan di kehidupan yang lampau terproyeksikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Itu yang membentuk sebuah alur, sebuah skenario kehidupan. Tetapi tentu saja itu hanya salah satu variabel yang membentuk kehidupan kita di saat ini. Seiring dan selaras dengan itu, tetap kita pada saat ini memiliki free will atau kehendak bebas. Kita punya kebebasan untuk berkehendak, untuk memilih semua tindakan yang memang bisa dilakukan, dan itu akan membentuk masa depan yang baru bagi kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam hal ini yang perlu dimengerti adalah bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya sebuah alur keagungan, sebuah cetak biru yang menuntun kepada kesempurnaan jiwa. Itu bisa dimengerti saat kita semakin terhubung pada diri sejati, semakin nyata, semakin jelas muncul dalam keseharian kita ketika kita juga terus bertumbuh jiwanya menjadi semakin murni. Jadi berita gembira yang hendak saya sampaikan adalah, katakanlah akibat tindak tanduk kita di masa lalu, akibat karma kita di kehidupan yang lampau, pada kehidupan yang sekarang kita memetik skenario di mana di sana ada banyak peristiwa duka, ada banyak peristiwa yang kita sebut sebagai kemalangan dalam segala bentuknya, misalnya sakit, kita ketemu dengan konflik rumah tangga, kita tertipu, lewat jalan keheningan. Itu semua bisa berubah. Apa yang sudah diskenariokan itu bisa berganti. Mengapa bisa begitu? Karena pada saat ini kita punya kebebasan berkehendak dan kita bisa memilih untuk memurnikan jiwa kita, termasuk memurnikan jejak dosa yang kita perbuat di kehidupan yang lampau. Ketika jiwa kita menjadi makin murni, ketika semua jejak dosa itu bisa dilebur, disirnakan dengan kekuatan kasih yang paling murni, dengan api suci yang menyala di dalam diri, maka otomatis skenario hidup itu pasti berubah. Hidup menjadi makin selaras. Yang datang kepada kita adalah apa yang kita sebut sebagai
anugerah atau kebajikan dari semesta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berita gembira ini perlu saya sampaikan agar setiap orang tidak kecil hati, tidak patah semangat. Tidak perlu menyesali apapun yang telah terjadi di masa lalu. Sadarilah kasih yang paling murni yang terus-menerus terlimpah bagi Anda. Sadari pada setiap tarikan dan hembusan nafas, bersama kasih murni itu juga ada pengampunan yang tanpa syarat. Jadi, biarlah itu menjadi nyata dengan Anda menyelami keheningan, dengan Anda mengampuni diri Anda sendiri, mengampuni semua orang, dan membiarkan diri kita diampuni dengan kasih yang paling murni. Jangan pernah menyerah, selalu bersemangatlah, karena kasih murni itu memang nyata. Selalu terbuka kesempatan Anda untuk terlahir kembali. Saat ini juga, siapapun yang pernah punya kesalahan di masa lalu, yang menanggung beban dari kehidupan yang lampau, bisa terlahir kembali menjadi jiwa yang murni. Memasuki keheningan itu membawa kita masuk kepada keadaan-keadaan yang mentransformasi jiwa, yang memurnikan, menjernihkan jiwa. Saat kita hening total, kita terhubung dengan diri sejati. Lalu kita masuk kepada dimensi yang tinggi. Kita sadari bahwa kita ada di dalam samudera kasih murni dan samudera banyu kahuripan. Saat kita pasrah ada di situ, itulah momentum jiwa kita dimurnikan. Segala dosa kita diluruhkan. Sadar, kita selalu diterima, apapun dan siapapun kita. Karena sang sumber hidup ini adalah keberadaan yang kasihnya murni dan tanpa syarat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, titilah hidup ini di dalam kesadaran yang terus-menerus diperbaharui. Sirnakan segala ilusi yang mengkedilkan jiwa Anda dan membuat Anda terjebak dalam derita berkepanjangan. Jadilah jiwa yang merdeka, jiwa yang bisa merasakan kasih murni yang nyata, jiwa yang mendapatkan dorongan dari relung jiwa untuk terbang naik, mengarungi angkasa yang tanpa batas. Jadilah jiwa yang merdeka karena punya kesadaran yang murni. Tidak peduli bagaimana masa lalu Anda, yang penting adalah saat ini. Saat Anda menerima kasih murni itu, maka Anda akan menjadi diri yang dikasihi, diri yang penuh dengan limpahan anugerah. Biarkan diri Anda terlahir kembali menjadi jiwa yang murni. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya telah berulang kali menguraikan keberadaan 31 dimensi. Sederhananya, ini adalah gradasi atau tingkatan-tingkatan dari keberadaan sang sumber hidup dan segala bentuk pengejauhan tahannya. Ini adalah sekedar penyederhanaan agar kita bisa memahami jagat raya ini sebagaimana adanya, sebagai realitas yang tidak hanya ada di sisi material, tapi juga dia memiliki banyak dimensi, banyak lapisan keberadaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat ini jiwa kita dengan tubuh fisik ini
hidup di dimensi 5. Kelak saat kematian datang, saat jiwa berpisah dengan tubuhnya, kita akan mengalami perpindahan dimensi. Kita memasuki dimensi baru sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Nah, berbicara tentang tingkat kesadaran, ini bicara tentang kualitas jiwa. Jadi, mengertilah bahwa pada saat ini, tubuh fisik kita ini memang ada di dimensi 5. Tetapi sang jiwa itu bisa berada di dimensi manapun sesuai dengan tingkat kesadarannya. Pencapaian satu dimensi bagi sang jiwa ini mencerminkan tingkat pencapaian kemurnian jiwanya. Jadi, untuk memudahkan kita mengerti, begini. Anda, tubuh fisiknya ada di dimensi 5. Tetapi saat jiwa Anda telah sembuh dari segala luka batin, sehingga secara emosi menjadi jernih dan murni, kemudian segala jejak dosa bisa diluruhkan, sehingga Anda menjadi murni kembali, bebas dari segala dosa. Lalu pikiran Anda itu mulai jernih dari segala persepsi, dari segala dogma yang tidak realistis. Dan Anda terbebas dari segala jeratan makhluk-makhluk dari dimensi bawah. Anda mulai merealisasikan kualitas sebagai jiwa cahaya. Maka jiwa Anda itu bisa berada di dimensi 12. Masuk ke dimensi surga yang perdana. Anda masuk ke alam cahaya. Saudara dan saudari yang saya kasihi. Jadi, walaupun tubuh fisik kita ada di dimensi 5, tapi jiwa kita bisa ada di dimensi yang berbeda. Dan itulah nanti yang akan menentukan dimensi yang Anda capai pada saat kematian. Jika Anda konsisten di dimensi 12 hingga detik terakhir menghembuskan nafas, maka otomatis itulah yang terproyeksikan di dalam kematian itu. Jiwa Anda langsung pindah ke dimensi 12. Sebaliknya, jika Anda sekarang ada di dimensi 5 dengan tubuh fisik ini, tetapi jiwa Anda penuh dengan angkara murka, Anda dijerat oleh kuasa kegelapan, atau Anda dengan sengaja berkolaborasi dengan kuasa kegelapan, jiwa Anda bisa ada di dimensi kesadaran yang rendah, di dimensi 1. Saat Anda konsisten dengan ini, tidak mengubah diri Anda, pada titik kematian, otomatis jiwa Anda akan pindah ke dimensi 1. Itulah proyeksi dari kesadaran jiwa Anda sendiri. Nah, ada banyak tataran yang bisa Anda capai. Jika kemudian Anda semakin memurnikan jiwa Anda, tubuh fisik Anda jernih, fungsi mental Anda jernih, tubuh astral, tubuh eterik, hingga tubuh cahaya Anda jernih, maka Anda bisa mencapai tataran kebudaan. Jiwa Anda ada di dimensi 21. Maka jika Anda meninggal konsisten dalam keadaan ini, otomatis jiwa setelah kematiannya akan berpindah ke dimensi 21. Jika kita terus bertumbuh, kita bisa mencapai tataran keadibudaan. Inilah dimensi 30. Inilah yang juga disebut sebagai Sangrila. Ini tataran lebih tinggi ketimbang yang sebelumnya yang kita sebut sebagai tataran Sambal. Dan jika kita terus bertumbuh, kita bisa menjangkau dimensi 31, Salam, tataran Parama Adibudha, tataran Jumbuh Kaula Gusti. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh? Nah, teruslah rasakan kemenyatuan dengan Sang Sumber. Masuklah ke dalam samudera kasih yang murni. Di dalam keheningan kita masuk kepada dimensi yang semakin tinggi, sehingga jiwa kita dicelup di sana, sehingga kualitas keluhuran itu semakin bertumbuh di dalam diri kita.
Dalam meditasi kita bisa menjangkau dimensi lebih tinggi, tetapi bukan berarti jiwa kita sudah ada di sana. Itu hal yang berbeda. Kita butuh konsistensi agar jiwa kita memang ada di dimensi yang tinggi, stabil di situ. Maka karena itulah saya terus-menerus mengajak untuk ada dalam keheningan. Resapi wedaran ini, biarkan jiwa Anda mencapai kesadaran yang semakin normal. Damailah selalu.